Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Salam jumpa kembali dalam perenungan kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena kemurahan dan pimpinan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, supaya kami tidak hanya pendengar firman, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami mengenal kasih Kristus dan ubah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernah dengar cinta atau kasih? Cinta atau kasih adalah kata yang paling sering kita dengar dan ucapkan. Kasih dianggap sebagai jawaban untuk setiap masalah, baik fisik, psikologis, maupun spiritual. Ada pepatah yang mengatakan, semua orang menyukai kasih itu sendiri. Baru-baru ini ada sekelompok profesional bertanya kepada anak-anak berusia 4 hingga 8 tahun. Mereka bertanya, apa arti kasih? Jawaban mereka luar biasa, jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Seorang anak bernama Krisi, umur 6 tahun, dia menjawab, kasih itu ketika kamu pergi makan dan kamu memberikan sebagian besar kentang gorengmu kepada seseorang tanpa meminta kentang goreng mereka. Lalu ada Terry, umur 4 tahun, dia berkata bahwa kasih itu adalah apa yang membuatmu tersenyum saat kamu lelah. Tetapi ada yang paling menyentuh, yaitu Rebecca, umur 8 tahun. Dia mengatakan, ketika nenekku terkena radang sendi, dia tidak bisa membungkuk dan mewarnai kuku kakinya lagi. Jadi kakekku melakukannya untuknya sepanjang waktu. Bahkan ketika tangannya juga terkena radang sendi. Itulah kasih. Dari jawaban-jawaban di atas, indah bukan? Tetapi coba kita bayangkan, jika definisi kasih yang Rebecca sampaikan itu adalah definisi tertinggi yang bisa kita capai, seberapa sering kita akan gagal? Kita mungkin bisa memberikan kentang goreng, tetapi kita sering gagal memberikan kasih yang tidak menuntut. Apalagi kepada musuh kita. Apalagi jika kita berbicara tentang kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, sungguh indah mendapatkan perspektif kasih dari seorang anak. Tetapi jauh lebih baik mendapatkan perspektif dari Allah sendiri. Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Rasul Kasih membawa kita kepada asal dan sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya punya kabar baik untuk Bapak Ibu hari ini. Tuhan mengasihi segala bangsa. Tidak peduli Bapak Ibu, orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Tionghoa, atau bahkan orang asing yang kebetulan mendengarkan renungan ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ada sebuah joke yang bilang, Tuhan menciptakan semua orang setara, tetapi dia menciptakan orang, misalnya ya anggota gereja HKBP, sedikit lebih setara. Tetapi saya mau katakan ini adalah sebuah joke. Karena hari ini kita akan belajar bahwa di mata Tuhan tidak ada anggota yang luar biasa atau premium membership berdasarkan suku atau bangsa. Bapak Ibu, teks firman Tuhan yang kita renungkan adalah 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, di mana Yohanes memberikan uraiannya yang paling lengkap tentang kasih. Jadi tema kita hari ini adalah Tuhan mengasihi segala bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya tidak akan membaca ayatnya sekaligus supaya tidak terlalu panjang karena banyak nanti yang akan kita bahas. Jadi nanti biarlah saya membaca ketika kita berbicara di setiap poin yang akan kita jelaskan.
Sekarang kita melihat latar belakang dan konteks. Siapa penulis dan apa tujuannya? Penulis surat ini adalah Rasul Yohanes. Ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Dia adalah bagian dari yang paling dekat dengan Yesus. Fakta menariknya adalah bahwa Yohanes dan saudaranya Yakobus dulu dijuluki Boanerges atau anak-anak guntur karena punya temperamen yang paling panas. Bahkan pernah mau meminta Yesus menurunkan api dari langit untuk membakar satu desa di Samaria yang menolak Yesus. Itu bisa kita lihat di Lukas 9:54. Tetapi sekarang ketika dia usia tuanya, ini di sekitar 85 sampai 95 Masehi, ini kemungkinan ada di Efesus. Ia menulis surat ini tentang kasih yang begitu mendalam, sebuah bukti transformasi atau perubahan yang luar biasa. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang merupakan jemaat yang multikultur, terdiri dari orang Yahudi, ada orang Yunani, dan berbagai suku bangsa lain. Bapak Ibu, Yohanes menulis untuk menghadapi guru-guru palsu yang telah keluar ke dunia. Secara khusus, ia melawan gnostisisme. Bahwa gnostisisme mengajarkan bahwa materi itu jahat, sehingga mereka tidak percaya Yesus benar-benar datang sebagai manusia atau dalam daging. Jadi mereka juga menganggap pengetahuan atau gnosis lebih penting daripada kasih. Ini seperti orang yang merasa lebih rohani karena bisa berdebat teologi yang berat, tetapi galak sama pembantu di rumah. Ini seperti gnostisisme gaya baru. Di sini Yohanes menegaskan bahwa iman sejati ditandai oleh 3 bukti, yaitu kebenaran doktrinal, ketaatan moral, dan kasih sosial, bagaimana mengasihi sesama. Ini poin utama. Kalau kamu benar-benar kenal Allah, kamu akan pasti mengasihi. Dan kasih itu tidak eksklusif, tapi inklusif untuk semua orang. Sekarang yang pertama kita melihat definisi kasih. Ya, kasih yang dibicarakan oleh Yohanes di sini bukanlah sekedar perasaan sentimental. Kalau dalam bahasa Yunani ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah eros. Ini adalah kasih seksual atau hasrat. Yang kedua adalah storge. Ini adalah kasih keluarga atau yang kita sebut dengan sayang alami, ya. Lalu yang ketiga ada phileo, kasih persahabatan. Yang keempat adalah kasih agape, kasih yang menuntut pengorbanan. Jadi kunci utama memahami agape adalah menyadari bahwa ia dikenal dari tindakan yang mendorongnya, bukan dari perasaannya. Jadi agape adalah gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan dan berhubungan dengan ketaatan dan komitmen. Jadi seperti yang terlihat dalam perbuatan Yesus di kayu salib, ya. Sekarang kita mau lihat dulu kerangka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Perikop ini menjelaskan 3 kebenaran fundamental tentang kasih ilahi yang universal. Yang pertama adalah kasih berasal dari Allah. Itu bisa kita lihat ayat 7 sampai 8. Jadi kasih adalah hakikat. Yang kedua, kasih dinyatakan dalam Kristus. Itu nanti kita baca di ayat 9 sampai 10. Jadi kasih adalah bukti. Yang ketiga, kasih disempurnakan melalui kita. Itu ayat 11 dan 12. Kasih itu adalah kewajiban. Bapak Ibu, sekarang kita melihat dari poin per poin. Misalnya kasih berasal dari Allah. Kasih adalah hakikat, itu 7-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih.
bahwa pusat dari keseluruhan perikop ini adalah pernyataan teologis yang monumental bahwa Allah adalah kasih. Bapak Ibu, Yohanes tidak mengatakan kasih adalah Allah. Kita tidak boleh mengidolakan kasih. Kasih bukanlah yang mendefinisikan Allah, tetapi harus kita ingat bahwa Allah yang mendefinisikan kasih. Kasih adalah sebagian tak terpisahkan dari hakikat Allah, sama seperti panas berasal dari api atau terang berasal dari matahari. Ini adalah salah satu definisi tentang Allah yang paling mendalam. Kalau yang paling mendalam dalam Alkitab. Jadi bukan sekedar Allah mengasihi, tetapi Allah itu adalah kasih. Artinya bahwa kasih adalah hakikat Allah atau nature ya, atau yang essence. Namun kita harus menjaga keseimbangan teologis. Kalimat Allah adalah kasih ini melengkapi pernyataan agung lainnya tentang sifat Allah, bahwa Allah adalah roh. Itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah api yang menghanguskan, Ibrani 12 ayat 29. Dan Allah adalah terang, 1 Yohanes 1 ayat 5. Kasih Allah adalah kasih yang kudus. Agape Allah adalah kasih yang suci yang menuntut adanya pendamaian agar keadilannya tidak dilanggar. Kasih yang suci inilah yang mampu menjangkau segala bangsa karena ia tidak mengabaikan dosa siapapun, melainkan mengatasinya melalui pengorbanan. Yang kedua adalah kasih sebagai bukti kelahiran baru dan pengenalan akan Allah. Di sini Yohanes mengajukan dua implikasi logis. Yang pertama adalah implikasi positif. Ayat 7. Bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu haruslah kasih ilahi, kasih sejati, harus mencakup kasih kepada Bapa dan anak sebagai objek tertinggi. Lalu ada kelahiran baru, menyatukan hati kita yang egois dengan hati Allah yang mengasihi. Lalu implikasi universal. Di sini Yohanes tidak bilang bahwa setiap orang Yahudi yang mengasihi, tetapi atau setiap orang yang sudah dibaptis yang mengasihi. Tapi Yohanes berkata bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi kasih ini melampaui etnis, geografis, dan sosial. Yang kedua adalah implikasi negatif. Ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini adalah peringatan keras. Jika hidup kita secara terus-menerus tidak ditandai oleh kasih yang berkorban, kita tidak mengenal Allah. Lalu kalau kata mengenal, di sini bukan sekedar tahu informasi, tapi relasi intim dengan Allah. Ini ada humor gitu ya. Ada orang yang bisa debat teologi 3 hari 3 malam, tapi nggak bisa sabar 3 menit sama istrinya. Itu namanya tahu tentang Allah, tapi belum kenal Allah. Kalau Allah adalah kasih, maka tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal kasih. Ini adalah tes kekristenan yang sejati. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu mengasihi? Sekarang masuk kita kepada poin yang kedua. Kasih dinyatakan dalam Kristus. Jadi kasih itu adalah bukti. Di ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekarang kita melihat bukti kasih yang konkret. Bapak Ibu, bahwa kasih Allah bukan konsep yang abstrak, tetapi diwujudkan secara nyata dalam sejarah. Di sini Yohanes menegaskan
kasih Allah itu dinyatakan. Artinya membuat kelihatan, membuat nyata untuk diwujudkan. Jadi bukti kasih Allah yang paling menonjol adalah Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Kalau kita lihat di sini kata mengutus, ini adalah istilah ilahi atau inisiatif ilahi. Allah yang aktif mencari manusia, jadi bukan sebaliknya. Yang kedua, anaknya yang tunggal. Ini berarti unik, satu-satunya atau yang sangat intim dan dikasihi. Allah tidak mengutus nabi atau malaikat, tapi dia mengutus anaknya sendiri. Seandainya penebusan bisa dibayar dengan emas, Allah bisa memberikannya bertonton. Tetapi ia hanya memiliki satu anak dan dia memberikannya. Ini sebagai ilustrasi ya. Kalau coba bayangkan Bapak Ibu punya satu anak tunggal yang sangat Bapak Ibu kasihi. Lalu ada sekelompok orang yang memberontak kepada Bapak Ibu. Bahkan mau membunuh Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan kirim anak tunggal Bapak Ibu untuk menyelamatkan mereka? Itulah cinta yang gila. Tapi itulah yang Allah lakukan. Kalau kita lihat tujuannya adalah supaya kita hidup olehnya. Tanpa Kristus kita mati secara rohani. Kristus datang dalam misi penyelamatan agar kita dapat memiliki hidup yang kekal dan berkelimpahan. Lalu kasih sebagai inisiatif. Allah yang lebih dulu mengasihi. Kalau kita baca tadi di ayat 10 menekankan bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasih Allah adalah spontan, bebas, dan tak disebabkan oleh apapun dalam diri kita. Allah mengasihi kita ketika kita masih lemah, masih durhaka, dan masih berdosa. Misalkan ada orang yang berpikir bahwa mereka harus membersihkan diri, berbuat baik, atau berusaha rajin agar Allah mencintai mereka. Mereka seperti orang yang berusaha keluar dari sumur lumpur sebelum meminta pertolongan. Padahal kekristenan mengajarkan bahwa Allah yang turun dengan lift sampai ke basement untuk ketemu kita. Sementara agama lain menuntut kita naik tangga. Lalu kita lihat bahwa kasih sebagai pendamaian. Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini adalah inti teologis dari agape dan jembatan ke tema segala bangsa. Jadi kita lihat di sini bahwa memang murka Allah, bahwa konsep pendamaian mengandaikan adanya murka dan ketidaksenangan Allah terhadap dosa. Allah sangat membenci kejahatan meskipun ia adalah kasih. Korban yang disediakan Allah. Allah yang mengasihi menyediakan korban untuk mengalihkan murkanya, yaitu Yesus Kristus yang mati sebagai pengganti kita. Lalu keadilan yang terpenuhi. Kematian Kristus adalah substitusi hukuman. Inilah kasih Allah yang sejati. Ia tidak berkompromi dengan dosa, tetapi ia mau menanggung biaya tak terbatas agar orang-orang berdosa diselamatkan. Salib Golgota membuktikan bahwa Allah kita adalah kasih. Jadi kasih itu adalah universalitas gitu ya. Jadi Kristus itu diutus sebagai pendamaian, bukan hanya untuk dosa orang Yahudi atau bangsa tertentu saja, tetapi juga untuk dosa-dosa seluruh dunia. Itu bisa kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 2, Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita Bapak Ibu semua mengingat ya. Yohanes 3:16 menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan ini membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi segala bangsa. Sekarang kita melihat yang bagian yang ketiga, kasih disempurnakan melalui kita. Jadi kasih adalah kewajiban. Itu kita baca di ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu, ini ada kewajiban yang mutlak. Dikatakan jika Allah telah mengasihi kita sedemikian melalui pengorbanan anaknya yang tunggal yang menanggung dosa seluruh dunia, maka kita haruslah saling mengasihi. Kata haruslah ini memiliki makna dasar berutang, bahwa kita itu adalah berutang. Mengasihi sesama bukan sekedar saran, tetapi kewajiban yang harus dibayar sebagai ungkapan syukur Injil. Jadi ini ada ilustrasi utangnya. Bayangkan Bapak Ibu punya hutang 1 miliar dan seseorang membayarkan semua hutang Bapak Ibu. Lalu ada teman yang hutang sama Bapak Ibu 100.000 dan Bapak Ibu malah pukul dia karena tidak bisa bayar. Tentu ini sangat kejam. Kita sudah diampuni dan dikasihi dengan kasih yang tak terbatas. Maka seharusnya kita mengasihi orang lain. Jadi Bapak Ibu, kasih ini harus melampaui phileo, harus melampaui persahabatan atau storge, melampaui keluarga. Kita dipanggil untuk mempraktikkan agape bahkan kepada musuh kita yang berbeda suku, berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Sekarang kita melihat Allah yang tak terlihat menjadi terlihat. Yohanes mengingatkan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Di sini Allah adalah roh. Ia tidak memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat. Tantangannya adalah, kalau Allah tidak bisa kelihatan, bagaimana orang lain bisa tahu Dia ada dan Dia mengasihi? Jawabannya bisa, pasti melalui kasih kita. Allah tetap di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jadi kasih kita kepada sesama membuktikan bahwa Allah berdiam di dalam kita. Yang kedua, kasih-Nya disempurnakan di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih Allah mencapai tujuannya di dalam diri kita, yaitu menjadikan kita saluran kasih. Kasih kita mencapai kematangan, makin mirip kasih Allah. Ini bayangkan seperti lampu pijar. Lampu itu sendiri tidak menghasilkan cahaya. Cahaya datang dari listrik yang mengalir melaluinya. Tapi ketika listrik mengalir, lampu itu bercahaya dan menerangi sekitarnya. Demikian juga kita. Kita sendiri tidak bisa menghasilkan kasih yang sempurna, tapi ketika kasih Allah mengalir melalui kita kepada orang lain, kita menjadi cahaya kasih Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu, orang tidak akan melihat Allah secara langsung, tetapi mereka akan melihat Allah melalui kasih kita yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ketika kita mengasihi orang yang kita anggap paling hina, orang yang membenci kita, orang yang berbeda suku, budaya, atau agama dengan kita, kita sedang menunjukkan bukti bahwa Allah yang tak terlihat tinggal di dalam kita. Sekarang kita melihat aplikasi dan tantangan bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa. Perikop 1 Yohanes 4, 7-12 ini memberikan mandat tegas untuk melayani segala bangsa. Yang pertama adalah kasih yang melampaui batas etnis. Kasih agape yang kita terima harus menjadi ciri khas kehidupan kita melampaui batas phileo dan storge. Aplikasi untuk konteks multikultur di Indonesia, kalau di gereja, apakah kita menerima orang yang berbeda latar belakang dengan kita? Apakah ada strategi yang tak terlihat? Atau apakah ada segregasi yang tak terlihat? Gereja dipanggil untuk menghancurkan tembok-tembok etnis yang ada di dalam gereja, ya. Jadi di lingkungan sosial, apakah kita ramah dengan tetangga yang beda agama? Apakah kita
bisa menerima atau saling membantu mereka? Kadang-kadang ini humor, ada gereja yang bilang, kami gereja multikultural, tapi semua jemaatnya dari satu suku, semua lagunya dalam satu bahasa, dan kalau ada orang asing datang, pada kebingungan. Sebenarnya itu bukan multibudaya, itu satu budaya dengan cita-cita multibudaya. Jadi gereja itu dipanggil untuk meruntuhkan tembok-tembok etnis. Yang kedua, menjadi wajah Allah yang terlihat. Bapak Ibu, saat ini gereja sering dipandang oleh dunia sebagai hiperpolitis, ketinggalan zaman, sombong, munafik, dan tidak peka. Yesus berkata bahwa kasih kitalah yang akan membuat orang tahu bahwa kita adalah muridnya. Yohanes 33 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Jadi kita dipanggil untuk menjadi kasih yang terlihat dari Allah yang tak terlihat bagi segala bangsa. Ini ada seorang muslim dari Bangladesh yang bekerja di Indonesia. Dia sakit keras dan tidak punya uang. Rekan kerjanya yang Kristen mengumpulkan uang, membawanya ke rumah sakit, merawatnya sampai sembuh. Orang itu berkata, saya baru tahu Allah itu mengasihi karena saya melihatnya melalui kalian. Kemudian dia menjadi pengikut Kristus, bukan karena debat teologi, tapi karena melihat kasih Allah yang nyata melalui orang-orang Kristen. Yang ketiga, bahwa kasih itu membuahkan keyakinan. Pengenalan sejati akan Allah yang kasih itu membuahkan keyakinan di hari penghakiman. Jadi ini seperti ada kelompok The Beatles. Dia nyanyikan lagu All You Need Is Love. Di sini dunia berpikir yang kita butuhkan adalah cinta, perasaan. Tetapi di sini Yohanes mengajarkan yang kita butuhkan adalah Allah yang adalah kasih. Kita harus terhubung bukan pada konsep kasih, tetapi pada Kristus adalah sumber kasih itu sendiri. Jadi keyakinan ini muncul karena kita tahu bahwa kita tidak akan dihukum, sebab Kristus telah menanggung hukuman kita, memenuhi keadilan Allah yang bagi orang tak percaya mungkin menakutkan, tetapi bagi orang percaya justru menjadi tonggak keyakinan dan damai sejahtera. Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan dan ajakan untuk bertindak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa. Kasih berasal dari Allah yang adalah hakikatnya. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus sebagai inisiatif ilahi. Kita harus saling mengasihi sebagai kewajiban dan bukti. Dan keempat, Allah yang invisible menjadi visible melalui kasih kita kepada sesama dan segala bangsa. Jadi visi Injil adalah visi yang universal. Kalau di Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 memberikan gambaran, sungguh suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Artinya bahwa kita dipanggil menjadi komunitas yang inklusif dan multikultural. Sekarang kita diajak untuk melakukan aksi. Boleh kita lakukan 3 langkah yang bisa konkret kita lakukan minggu ini. Yang pertama adalah akui kalau ada ketidaksukaan terhadap bangsa suku tertentu. Karena itu kita minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa cari satu orang yang berbeda latar belakang dan tunjukkan kasih Kristus yang konkret. Misalnya bisa ngundang makan bersama atau bantu dalam kebutuhan praktis. Yang ketiga,
doakan satu bangsa atau suku yang belum banyak mengenal Kristus, baik dari Indonesia atau mungkin ada suku-suku terabaikan atau dari negara lain. Tuhan mengasihi segala bangsa bukan karena bangsa itu baik, tetapi karena Allah itu kasih, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia yang multikultur ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah sumber kasih sejati. Kasih-Mu tidak terbatas pada satu bangsa atau suku, tetapi bagi seluruh dunia. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi dosa kami dan semua manusia. Ampunilah kami Tuhan, karena sering kali kami membatasi kasih kami hanya kepada orang yang seperti kami. Tolong kami untuk belajar mengasihi seperti Engkau, tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa membeda-bedakan. Jadikan kami saluran kasih-Mu di dunia yang penuh perpecahan. Biarlah orang lain melihat Engkau melalui sikap dan tindakan kami. Kami juga berdoa bagi semua bangsa yang belum mengenal kasih-Mu. Utuslah pekerja-pekerja-Mu dan pakailah kami menjadi duta kasih-Mu. Kiranya kasih-Mu tinggal dan sempurna di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kalau merasa diberkati melalui perenungan ini, bagikan kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat, atau kepada komunitas, biar semakin banyak orang yang diberkati. Shalom.